Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adam? Alhamdulillah. Ya. Baik anak-anak, kita open kamera lagi. Pak Adam sudah hadir. Marga Mulia, Jatisari. Ada Putri Ana. Kalau mau update sedikit yang matematika dari Pak Rahmat, Pak, kemarin hanya anak-anak yang ikut itu Jatisari atau Marga? Jatisari, Pak. Kemarin tentang keliling dan luas. Jadi ada sebagian anak memang tidak mengikuti. Begitu. Itu aja update-nya, Pak. Oke, makasih. Iya. Iya. Luas bangun datar ya. Ya, luas bangun dan keliling dan luas bangun datar. Oke, silahkan anak-anak bisa menempati tempat duduknya lagi. Oke, layar saya terlihat. Oke. Eh, Kalau kemarin itu sama Pak Rahmat sudah eh, untuk membahas luas dan keliling bangun datar. Hmm, Di geometri klasik, sekarang eh, ini masih seputar koordinat di geometri kartesian. Jadi melibatkan koordinat kartesius. Ini masih melanjutkan yang minggu lalu. Jadi kalau eh, atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait luas dan keliling bangun datar, kalau memungkinkan kita nanti coba ulas lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk koordinat. Kemarin kita sudah belajar tentang koordinat kartesius dan translasinya, pergeseran. Sekarang kita akan melihat dari sisi jarak antara dua titik. Kayak gitu. Eh, Sebelum ke jarak antara sembarang dua titik, kita akan coba melihat jarak antara dua titik ini yang masih eh, bisa sumbu X-nya yang sama atau sumbu Y-nya yang sama. Atau nama lainnya adalah ketika absisnya sama atau ketika koordinatnya sama. Oke, contoh ini ada titik A. Titik A ini lokasinya ada di mana?
4,8. Di sumbu X-nya dia 4, di sumbu Y-nya dia 8. Kemudian A aksen, ini di X-nya dia ada di 9, dan di sini masih 8. Artinya, di sini ordinatnya sama. Jadi masih dalam ordinat yang sama, nilai sumbu Y-nya sama, maka jarak dari titik A ke titik A aksen, itu kita hanya memperhitungkan si sumbu X-nya saja. Seperti jarak dari 4 ke 9. Itu berarti kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari 4 ke 9 itu butuh 5 langkah. Atau dengan kata lain, ini adalah 9 dikurang 4, yaitu 5. Gitu. Contoh lagi untuk B, di sini kita bisa punya sumbu X-nya dia di min 10, kemudian sumbu Y-nya dia ada di 7. Kemudian untuk B aksen, ini ada absisnya ada di min 4, dan sumbu Y-nya ada di 7. Oke. Ini berarti masih sama untuk ordinatnya, sehingga yang kita lihat jarak dari B ke B aksen itu cukup melihat jarak absis B ke absis B aksen. Dalam hal ini berarti min 4 dikurang min 10. Berarti berapa? Min 4 ditambah 10. Hasilnya 0. Oke. Oke. Kita coba. Oke. Di Jatisari ada Vina. Vina, oke. Coba. Posisi titik C ada di mana? Posisi titik C berapa koma berapa? Berapa? 5,4. C aksen? Berapa? Negatif 3,4. Negatif 3,4. Min 3,4. Ya. Jadi jarak C dengan C aksen itu apa? Berapa? 5 kurangi min 3. Oke. 5 kurang min 3 berapa? 8. 8. Oke. Sekarang coba Sahrul ada? Ya. Sahrul?
Oke, boleh disebutkan posisi titik D ada di mana? Berapa koma berapa? 2, 2, koma 5, 5 atau negatif 5? 5, Coba, ini 5 atau negatif 5? nah negatif 5. Oke. Nah, sekarang kalau D aksen, Persennya min 7, negatif 7, negatif 7, betul. Koma berapa? negatif 5, Negatif 5. Oke. Nah, berarti jarak D dengan D aksen berapa? jaraknya. Wah, Jaraknya dari sini ke sini. Berapa? nah, Berapa? 6. Oh, nah, 8 ya, 8. Eh, ini ada satu lagi sih. Berapa? 9. 9. Atau bisa dengan cara, ini kan sudah di ordinat yang sama, jadi jaraknya tinggal seperti jarak 2 ke min 7. Itu sama dengan 2 dikurang min 7, yaitu 9. Begitu. Oke, bisa dipahami? Kak. Oke, kemudian eh, untuk selfie, ada selfie di Marga Mulia? Ada. Ada. Oke, sekarang coba lihat titik E ada di mana? Negatif 11,1. Negatif 11,1. E aksen, Negatif 11,5. negatif 11,5. Nah, berarti jarak E ke E aksen berapa? Kalau ini sekarang absisnya yang sama. Berapa? 4. Karena absisnya sama, sama-sama min 11, tinggal Iya. kita lihat di sumbu Y-nya. Kirain. Jarak dari 1 ke 5. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jempol. Oke. Kemudian Badru ada? Ya. Coba Badru bisa terlihat posisi titik F ada di mana? 11,4. 11,4. Oke, bentar. F aksen.
F aksen ada di mana? Berapa? 11,-5. 11,-5. Jadi 7. Oke. Nah, jarak F ke F aksen berapa? Ya, kedua. F. Apa bentar? Di atas ke bawah. Berarti ini 11-nya sama. Yang beda itu sumbu Y-nya. Berarti nggak tahu. Berarti jarak 4 ke -5. Jadi 4 dikurang -5. Berapa? 10. Nah. 4. Jarak 4 ke -5. Hitung. Hitung. 4. 5. Ya, 9. berapa? 9. Gitu. Kalau kita cek gitu kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu. Nah, sekarang kalau G, Imam ada? Ada. Coba titik G, lokasinya ada di mana? Oh, ini Di- sama-sama G aksen ya. Itu. Ini misalkan G deh. Pas. Iya. Titik G ada di mana? Depan. 11. Itu ya. Ini berapa? Sebelas. Titik G 10. berapa? Negatif 11. Negatif 11. yang ini titiknya. 10. Berarti negatif 10 sampai koma berapa Y-nya? Negatif 3. Negatif 3. Kalau G aksen, G aksen, ini G aksen, ini titiknya. Negatif 10 dikurangi negatif 10. Negatif 10, koma, Koma 11. negatif Negatif 11. Nah, berarti jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini berapa? Ambil kotak ambil telur lagi. Yang kecil yang lebih kecil. Masih kayak lah. Ya. Itu di sana. Jarak dari sini ke sini. Tapi anu tuh. Diam. Itu bisa retas itu apa? Batu bisa retas. Bisa lah. Baik. 8. 8. Jadi -3 dikurang -11. Itu 8.
Nah, Nah, kayak Kayak gitu. gitu. ada. Jadi karena Oh, ininya sama, dua. kita cukup mencari jarak dari min 3 ke min 11. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini coba. Sekarang kita coba latihan lagi. Sekarang tanpa melihat koordinatnya, tanpa melihat gambarnya, maksudnya. Oke, kita coba ke ZT seri lagi. Vina ada? Oke, coba nomor 1, jarak dari titik A 2,-4 ke titik E min 8,-4. Kita lihat yang sama itu apa? Koordinatnya, sumbu Y-nya min 4. Berarti dia berada di sumbu Y yang sama. Tinggal kita hitung jarak di sumbu X. Berarti jarak dari 2 ke min 8. Itu berapa? Sepuluh, Pak. 10. Jadi 2 dikurang min 8. Terus 10. Coba Fahri. Coba Fahri. Fahri ada? Ada. Oke, sekarang jarak yang B min 8, min 8 ke G min 8, min 12. Sepuluh. Berapa? Sepuluh. Nol. Yang sama sumbu X-nya kan? Min 8. Yang B itu sumbu X-nya ada di min 8. Titik G juga sumbu X-nya ada di min 8. Nah, sekarang sumbu Y-nya itu ada di mana? Jarak berarti yang B ada di min 8, yang G ada di min 12. Berarti jarak dari min 8 ke min 12. Dari negatif 8 ke negatif 12. Berapa jaraknya? Empat. 4. Fahri 4, betul? Fahri ada ya? Ada ini. Jadi sama dengan min 8 dikurang min 12. Min 8 tambah 12 yaitu 4. Sekarang coba Marga Mulia, PB ada? Ada. Ada. Coba jarak C ke A itu berapa?
Iya. Negatif 4. Negatif 4. Wah, Betul. agak Kemudian disebut Betul. negatif kurang dikurang negatif 8 mana? 8. Hasilnya 4. Betul ini teman. 4. Ya. Oke, Miguel. Osnul. coba Ya. Dodi ada? Ada kolesterol ya. Kolesterol. Coba Dodi. Kalau Dodi sekarang coba dari titik F ke C. Jaraknya berapa? Bala. Iya. Ya. Dodi, monitor. Negatif Ya, jarak dari titik C ke F. Negatif C-nya 8. berapa? Negatif 8. Negatif 8. Kemudian Dikurangi Negatif dikurang negatif 12. negatif 12. Berarti berapa? 4. Itu 4. 4. Ya. Negatif 8 tambah 12. 4. Oke. Kemudian Derry ada? Ada. Nah, Derry, coba dari jarak dari titik H ke E. Negatif 8. Berapa? negatif 8 Negatif 8 kurangi 5 dikurang 5. jadi Yang besar dulu. kalau Yang besar dikurang yang kecil. Berarti 5 dikurang negatif 8. Supaya jaraknya positif sebetulnya. Karena kalau jarak itu ketentuannya kita definisikan tidak boleh negatif. Jadi yang besar dikurang yang kecil. Babi. 5 dikurang negatif 8. negatif 12 Hasilnya berapa? 12 13. Ini sama dengan 5 ditambah 3. Ditambah 8. Wai. 12. Oke. Imam ada? Ada Coba sekarang titik G dengan D. Berapa jaraknya? Negatif 5. Mana? Sanes 5 5 dikurangi negatif 8. kurangi negatif 8 seberapa? Sama dengan 13. 13. Oke. Mas Minum. Almira ada? Jatisari. Ada Almira? Coba Almira, sekarang jarak titik D ke H. Yang nomor 7.
jarak titik D ke titik H. Berarti apa? Apa? dikurangi 4. Negatif 4 dikurangi Negatif 12. negatif 12. Karena kan sama-sama 5 ya. Jadi kita cukup menghitung yang beda aja. Karena dia ada di sebuah X yang sama. Jadi ini adalah berapa? Negatif 4 dikurang negatif 12. 8. 8. Oke, seperti itu ya. Ini kalau jaraknya tadi kita punya ordinat atau absis yang sama. Jadi sumbu X-nya sama atau sumbu Y-nya sama. Nah sekarang kalau berbeda gimana? Oke, gitu. Oke. Kalau jarak dengan absis dan ordinat yang berbeda, kita bisa memanfaatkan yang sempat dibahas sama Pak Rahmat ya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, kalau kita punya segitiga, segitiga siku-siku, kalau di sini kita punya A, dan di sini adalah B, dan di sini panjangnya adalah C, maka panjang C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dengan kata lain, panjang C ini adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Contoh misalnya, kalau kita punya segitiga siku-siku, di sini 3, di sini 4, di sini C. C-nya berapa? Berarti C itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah 16 dan sama dengan akar dari 25. Akar 25 berapa? Itu 5. Oke, mengulang kembali. Sehingga kalau kita punya sebuah koordinat kartesius gitu ya, X dan Y. Misalnya di sini kita punya titik
Ini katakanlah adalah ini eh, di posisi X1, Y1. Ini ada titik A. Kemudian kita punya titik B di sini. Ini titik B. Titik B katakanlah di X2, Y2. Begitu. Nah, jarak A ke B itu kan yang ini. Jarak A ke B itu yang ini. Oke. Kita bisa cari jarak A ke B itu dengan cara mencari jarak eh, dari sini ke sini. Oke. Jadi yang merah di sini ada ini berlaku siku-siku. Kayak gitu. Jadi jarak A ke B itu bisa menggunakan teorema Pitagoras dengan cara mencari jarak dari sini ke sini sama jarak dari sini ke sini. Nah, yang merah eh, yang merah ini itu kan sama dengan jarak dari sini ke sini. Jadi pada dasarnya itu adalah di sini adalah X2 kurang X1. Sementara dari sini ke sini ini sama dengan jarak dari sini ke sini, yaitu Y2 kurang Y1. Jadi jarak A ke B itu adalah Pitagoras. Akar dari X2 dikurang X1 kuadrat, atau sebaliknya juga sama, X1 kurang X2 kuadrat, itu hasilnya sama saja, ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh, misalnya eh, misalnya kita mau mencari jarak dari katakanlah titik A itu 10,8 ke B itu 7,4. Kayak gitu. Nah, ini beda dengan kasus yang tadi. Karena
sumbu X-nya beda, sumbu Y-nya juga beda. Jadi kita bisa pakai ini. Ini ibaratnya X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Sehingga yang ini itu akan jadi sama dengan akar dari 10 dikurang 7 kuadrat ditambah min 8 dikurang min 4 kuadrat. 10 kurang 7 adalah 3 kuadrat, tambah min 8 kurang min 4, itu min 4 kuadrat. 3 kuadrat, kita sudah belajar bilangan kuadrat, itu adalah 9 ditambah negatif 4 kuadrat, negatif kali negatif jadi positif, 4 kali 4 itu 16. Jadi ini sama dengan akar 25, dan itu sama dengan 5. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kita coba contoh lain. Itu misalnya jarak dari min 2,12 ke 2,6. Berarti jaraknya apa? Jaraknya adalah akar dari, kita kurangi yang X dengan X. Misal patokannya yang Q, berarti 2 dikurang negatif 2 dikuadratkan, kemudian ditambah sekarang yang sumbu Y, 6 dengan 12. Ini 6 dikurang 12 kuadrat. Ini sama dengan 2 dikurang min 2 adalah 4. Min 4 kuadrat. Ditambah 6 kurang 12 adalah negatif 6 kuadrat. Negatif 4 kuadrat adalah 16. Negatif 6 kuadrat berarti adalah 6 kali 6. 36. Dan ini sama dengan akar dari 52. Nah, akar 52, 52 itu bukan bilangan kuadrat sempurna, tapi bisa kita cari untuk disederhanakan dengan cara melihat dia bisa punya faktor bilangan kuadrat sempurna berapa. Jadi caranya seperti waktu kita membahas bilangan akar, kita coba pohon faktor 52 dibagi 2 berapa? 26. Oke, 26 dibagi 2? 13. Jadi 52 itu adalah 2 pangkat 2 kali 13. Jadi ini sama dengan akar dari 2 pangkat 2 kali 13 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 kali akar 13. Oke, karena akar itu bisa kita anggap sebagai pangkat setengah, jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Ini seperti 2 kali setengah akar 13. Berarti sama dengan 2 akar 13.
Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, coba latihan. Yang ini sudah. Oke, coba eh, cara dari tekan titik A 4,2 ke B. B-nya itu adalah min 1,10. Silakan coba dikerjakan dulu. Ada yang sudah?
Oke, ada yang sudah? Hmm. Pak, Ya, 169. ada apa? 169. Akar 169. Kalau kita lihat jarak A ke B berarti akar dari yang X dengan X. Oke, kalau ini boleh 4 kurang negatif 1 atau negatif 1 kurang 4. Karena nanti sama-sama dikuadratkan. Kalau kuadrat hasilnya positif atau 0. Jadi ini adalah 4 dikurang negatif 1 kuadrat ditambah yang ini berarti negatif 2 dikurang 10 kuadrat. Dan ini sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maaf, negatif 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Betul. Tambah negatif 12 kali negatif 12. 144. 144. Dan tandanya positif karena negatif ketemu negatif. Dan ini hasilnya adalah akar 169. Ada yang ingat? Akar 169 ini berapa? 13. Nah, kalau dicek nanti bisa dicek saja. 13 kali 13 terus 9, 3 kali 1 3, 1 kali 3 itu 3, 1 kali 1 itu 1. 9, 6, 1. Begitu. Jadi di sini nanti akan banyak eh, membutuhkan pengetahuan materi tentang akar dan bilangan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelum koordinat. Gitu. Oke, coba lagi. Kedua misalnya jarak dari B 10,5 ke C, titik C-nya katakanlah min 6,17.
400. Terus Pak. Berapa? Akar 400. Oke, kita lihat jarak B ke C. Berarti akar dari 10 dikurang 6 kuadrat tambah 5 kurang 17 kuadrat. Ini berarti sama dengan akar 16 kuadrat ditambah akar 12 kuadrat. Oke, ini bisa kita hitung, bisa juga kita faktorkan dulu. Cara lainnya, ini bisa ditulisnya seperti ini. 16 itu adalah 4 kali 4 kuadrat, ditambah 12 itu 4 kali 3 kuadrat. Sehingga ini jadi 4 kuadrat kali 4 kuadrat, ditambah 4 kuadrat kali 3 kuadrat. Nah, 4 kuadratnya bisa keluar. Jadi akar 4 kuadrat dalam kurung 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Karena di sini sama-sama ada 4 kuadrat. Sehingga yang ini jadi akar 4 kuadrat dikali akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Yang ini jadi 4 dikali yang ini 16 ditambah 9. Dan ini jadi 4 dikali akar 25. Yaitu 4 kali 5. Sama dengan 20. Kalau tadi, betul, ini bisa langsung, tadi jadi apa? Akar berapa 16 kuadrat? 256 ya. Ditambah 144. Ini jadi akar 400. Akar 400 adalah 20. Hasilnya sama. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke. Oke. Nah, yang kemarin, kita coba sedikit ulas untuk yang kemarin. Itu ada yang ketinggalan ya. Ada yang nggak masuk. Itu ada istilah luas dan keliling. Bangun datar. Oke. Itu yang pertama, kita mulai dari yang namanya persegi panjang. Jadi patokannya adalah patokan itu yang namanya luas persegi panjang. Itu bentuknya berarti seperti ini.
Jadi luas eh, persegi panjang atau persegi panjang eh, dengan panjang 1 dan lebarnya itu 1 adalah 1. Jadi kalau kita punya panjangnya 1, lebarnya 1, maka luasnya 1. Nah sekarang kalau kita punya persegi panjang oke, dengan panjangnya P dan lebarnya adalah L, itu seperti kita bagi-bagi eh, menjadi persegi-persegi yang panjangnya itu 1. Ceritanya, oke. Ini 1, ini 1. Kayak gitu. Berarti ada berapa banyak persegi? Oke, ini berarti ada P kali L persegi dengan luas 1. Oke. Yang mendatar ada sebanyak P, yang menurun ada sebanyak L. Sehingga total semua persegi yang ada, itu ada P kali L. Sehingga luas persegi panjang adalah P kali L. Panjang kali lebar. Nah, kalau keliling itu adalah jumlah panjang semua sisi. Nanti panjang, kalau persegi panjang, kalau kita punya di sini ada P, di sini L, maka di sini juga adalah L, di sini adalah P. Sehingga kelilingnya adalah kita jumlahkan semua, P tambah L tambah P tambah L. Sama dengan 2P ditambah 2L, dan ini sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kayak gitu. Oke, dari persegi panjang, itu ya, Ditulis. oh ya, silakan. Dan Ya, oke. Nah, sekarang kalau persegi itu seperti
eh, dia adalah persegi panjang dengan panjang dan lebar yang sama. Jadi kalau persegi itu kasus khusus dari persegi panjang. Jadi kalau ini P, ini P, ini P, ini P juga. Atau bisa juga ditulis dengan biasanya pakai penggunaan sisi. Jadi ini S, ini adalah S, ini S, dan ini S. Sehingga kalau begitu, luasnya adalah S kali S, atau S kuadrat, dan kelilingnya berarti S tambah S tambah S tambah S, atau 4 kali S. Begitu. Untuk persegi. Oke, lanjut. Sudah ini? Kemudian yang ketiga, itu adalah segitiga. Oke. Pada dasarnya, segitiga ini bisa dianggap sebagai setengah dari persegi panjang. Kita mulai dari segitiga siku-siku. Itu pada dasarnya adalah setengah dari persegi panjang. Jadi ini seperti persegi panjang yang kita bagi dua. Ini tutup bawah jadi jadi pada dasarnya luasnya adalah kalau ini adalah alasnya, ini tinggi, ini berarti setengah dikali luas persegi panjang. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Sehingga kelilingnya itu sama dengan alas tambah tinggi tambah si C. C itu sisi miring. C dengan C sisi miring. Oke. Sisi miring ini
itu kan bisa diperoleh dengan cara akar dari A kuadrat tambah B kuadrat menggunakan Pitagoras yang lalu. Begitu. Sehingga kalau kita punya segitiga seberang, oke, bayangkan ini tegak lurus, oke, yang ini juga tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Ini katakanlah A, ini B, ini C, kemudian yang tinggi ini adalah T1, ini T2, dan ini adalah T3. Pada dasarnya luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya terserah, kita mau pilih yang mana. Bisa yang A, berarti kalau yang A itu tingginya adalah T3, atau bisa juga setengah dikali yang B, berarti tingginya yang T2, atau luasnya adalah setengah dikali C dikali T1. Jadi terserah alasnya yang mana, tapi tingginya nanti tergantung alasnya yang mana. Sementara kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Begitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Lanjut. Halo? Lanjut. Kemudian yang keempat, lingkaran. Lingkaran. Untuk lingkaran, pada dasarnya, itu yang pertama, di sini ada istilahnya jari-jari. Ada R. Itu jari-jari lingkaran.
Nah, satu hal yang menjadi fakta yang pasti soal lingkaran apapun, ini dari orang yang menemukan pertama kali namanya Archimedes. Nggak salah ya. Itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran ya, dengan diameter lingkaran. Ini konstan. Misalkan D itu diameter, jadi kalau lingkaran itu jari-jari D misalnya, D itu adalah 2 kali jari-jari. Keliling lingkaran itu selalu sama dengan diameter lingkaran, dan ini kita sebut sebagai bilangan pi. Bilangan pi. Oke, biasanya ada namanya aproksimasi atau nilai hampiran untuk pi. Itu banyak, bisa 2,27, ada yang 3,14, ada yang 3,1415, dan seterusnya. Jadi ini bukan nilai sebenarnya, itu adalah hampiran. Tapi yang jelas adalah keliling lingkaran dibagi dengan diameter itu selalu konstan. Sehingga kalau kita punya keliling lingkaran, itu adalah pi dikali diameter. Atau pi dikali 2R, berarti sama dengan 2πr. Untuk luas, tadi bayangkan kita punya sebuah lingkaran. Ditulis, Pak. Oh ya, Bentar. Ditulis dulu, Pak. ya. Yang atas juga. Yang bawah, Pak. Yang bawah. Maksudnya. Oh, sudah. Nah, untuk luas, itu bayangkan kita potong-potong
lingkaran ini jadi beberapa bagian yang sama gitu. Itu dipotong-potong. Ini jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Hmm, kayak gitu. Oh. Oh. Kebayang? Jadi kayak motong Kue. apa ya? Tahu pizza? Ya. Tuh, satu. Itu dipakai. Ini seterusnya. Oke. Nah, jarak dari sini ke sini itu kan sama dengan jari-jari. Sementara jarak dari sini ke sini itu adalah setengah dari keliling lingkaran. Jadi pada dasarnya luasnya jadi setengah keliling dikali R. Jadi setengah keliling itu apa? 2πr kan? 2πr dikali R. Jadi sama dengan pi R kuadrat. Jadi dari mana rumus luas lingkaran? Itu dari sini sebetulnya. Jadi kita cari dulu kelilingnya apa, baru diperoleh luas. Nah, keliling itu menggunakan fakta yang ditemukan Archimedes. Itu kalau kalian coba punya uang koin 100, 200, gitu, 500, itu ukurannya kan beda-beda. Tapi kalau diukur keliling dibagi diameter atau keliling dibagi jari-jari, itu pasti hasilnya sama semua. Mau lingkaran besar, lingkaran kecil, itu keliling dibagi diameternya itu sama. Ini mau besar mau kecil. Besar. Begitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tinggal eh, kalau ini untuk konsepnya. Nah, untuk pelatihan soalnya mungkin bisa nanti sama Pak Ahmad atau minggu depan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hmm, Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Adam. Salam. Kita nunggu
guru selanjutnya ya. Kalian boleh minum. Dari penjelasan Pak Adam tadi, kalian bisa tuh menyelesaikan tugas matematika dari Pak Rahmat kemarin ya.